cukupi, pasti akan Rocos. bibirnya itu dari pagi sampai malam itu tidak akan berhenti. Nih, lagi pula, kamu udah punya pekerjaan pasti kok. Pakai segala keluar untuk ikut sayembara, pokoknya mikir-mikir ya yang logis. Ini sekarang buntung kan, udah punya kerjaan. Jabatan kamu lumayan bagus, sudah ketua loh ya itu ya. Bisa jadi kamu nanti diangkat hanya sebagai pengawas, cuma liatin tok, dapat uang. Malah mundur. Kalau mundur, itu bisa itu. Mau bagaimana lagi? Semuanya sudah melewati. Sebenarnya saya mengambil keputusan seperti ini, saya menimang-nimang itu sangat lama. Dan ditambah lagi, saya mengambil jalan seperti ini, keluar dari pekerjaan saya dan mengikuti sayembara dengan harapan benar-benar mencukupi kebutuhan. Nah itu. Kau tahu? Ada pepatah mengatakan, jika ingin kehidupanmu berubah, lakukan sesuatu yang berbeda. Saya merenung, benar juga. Ketika ingin mendapatkan perubahan, lakukan sesuatu yang berbeda. Lah, dari bekal itu, dari dasar itu, bekal itu, pepatah itu, saya mengikuti. Jika saya melakukan hal seperti ini terus, tentunya yang ada tidak berkembang. Oh iya betul. Luar dari zona nyaman. Apalagi itu ada pilihan, di mana pilihan itu ketika mendapatkan hadiah itu akan merubah hidupannya. Bagus. Tapi nyatanya apa? Nyatanya apa? Gara-gara pepatah itu, semuanya, ya memang Berubah ya? memang berubah lebih miskin. Contoh miskin malah. Ya, berubah lebih miskin. Dan semuanya benar-benar berat sekali beban yang saya pikir. Makanya Lah semenjak itu, jujur saja, saya sudah tidak percaya lagi yang namanya pepatah. Iya. Ya, harapan sama dengan kekecewaan. Setelah saya telusuri dan cermati, ambil makna dari kata-kata makhluk-makhluk yang sering memberikan pepatah. Itu karena apa? Yang memberikan pepatah itu adalah makhluk-makhluk yang cukup, orang kaya. Jadi seenaknya mengucapkan sesuatu yang memang kamu harus Udah dilakukan oleh dia. iya. Terkadang harapan yang baik, cita-cita yang baik saja tidak terkabul. Oh iya. Padahal kamu niatnya Baik untuk membahagiakan keluarga. Pepatah sih gue. Nah, di sini saya harap kalian sosok sebagai ayah, sama-sama sebagai ayah. Iya. Jangan mudah percaya terhadap pepatah. Iya. Jika tidak ingin seperti saya. Kecewakan. Tadi situ di mana Mas? Kata Kumboro? Di mana? Bawahnya Pegetasari. Di Jalukumboro. Ya, Wijalukumboro itu yang ngadakan sayembara. Tempatnya di Pegetasari. Kenapa memang? Ya tidak, pengen tahu saja. Anak 12. Apakah saya harus lepaskan satu persatu atau bagaimana? Oh iya, jangan. Oh, Dilepaskan satu persatu. Dipikir nih, ayam. ada laki-laki enggak? Anaknya berapa laki-laki? Laki-laki 4. Nah, lumayan itu. Itu disunatin terus, kan? Iya. Dapat kondangan terus. Cemerlang. Tapi syaratnya setiap menyunati anak satu nanti kamu pindah tempat lagi. Ya, nanti baik sama orang. Memang lama prosesnya tapi ya lumayan itu kalau ditelaten. Apakah laki-laki tercipta untuk sebagai Kebuhan ya gitu. ya maksudnya nah Nih, saya bingung sebenarnya. Yang Saya pulang pun tidak berani. seperti ini. Tuan Tusam, ya. Yang bisa diterima dengan baik dan dicintai sama seseorang ya, dengan tulus itu hanya kucing dan wanita. Iya. Untuk patah lagi atau bukan ini?
Ya, ini realita. Tanpa Fakta, syarat fakta. itu. Kucing, hewan peliharaan. Kucing, anjing. Tidak menuntut apapun, Iya. tidak menuntut dia nurut, tidak menuntut dia patuh perintah. Nah, kalau laki-laki, kerja sampai mati. Itu keseharian seperti itu. Iya. Tidak ada yang Makanya, benar-benar tulus. ya, jangan mengharapkan lebih dari sosok laki-laki. Laki-laki itu hidup dibebani dengan tanggung jawab hingga akhir hayat. Tidak setimpal dengan apa yang sudah saya perjuangkan. Ya, Tapi ketika pulang, mendapatkan kebahagiaan hanya beberapa menit. jam saja. Buat jam-jaman sih memang kamu. Yang saya maksud, ketika saya pulang, senangnya hanya beberapa saja. Beberapa waktu. Sisanya, yang namanya laki-laki, melebihi dari papo. Iya, iya benar. Namun, tahu nggak? Semua yang kita dapatkan, serahkan kepada Itu. Tapi Tuhan kan di situ meletakkan sebuah keadilan. Ya. Setiap keringat yang keluar dari tubuhmu Itu pahala. itu pahala dan jaminannya surga. Makanya bekerjalah dengan tulus dan ikhlas. Nah, Jangan berbicara tulus kepada orang-orang yang kurang. oh itu. Itu orang-orang yang bekerja. Tulus, sabar, menerima. Itu mereka-mereka yang sudah tercukupi. Surga jaminan untuk laki-laki yang bekerja. Kalau yang nganggur yang nggak tahu saya ya. Ya kamu sih ya. Lagi nganggur. Ya sudah, terima kasih. Nanti kalau saya dapat informasi mengenai Dalu Tunggu. Lembanda, Jalur Lemanda. Dalu Lemanda, saya sampaikan kepadamu agar hidupmu berubah cepat menjadi makhluk yang sudah berubah seperti ucapan pepatah. Ya, Nah, lo pepatah mengatakan, ya, usahalah terus menerus karena kita tidak pernah tahu usaha keberapa yang membuat kita berhasil. Kuncinya jangan berhenti usaha. tapi jika tidak mendapatkan harapan yang sedang kita cari, bagaimana? Usaha terus. Nah, itu kan tadi sudah ngomong, kan kita tidak pernah tahu usaha keberapa yang membuat berhasil. Iya. Makanya Siapa tahu jangan nggak berhenti berhasil. usaha. Ini kau usaha baru kelima, barangkali besok keenam berhasil, mat. Ini masuk dalam pikiranku. Ya, Kita tidak pernah tahu usaha keberapa yang akan mendapatkan keberhasilan. keberhasilan. Kuncinya, Kita tetap berusaha terus. ya, Betul? Terima kasih. ya, Kau sedikit menenangkan saya. ya. Lakukan sesuatu yang berbeda malah berbeda. Semangat Pak Kusam. Hidup Pak Sam. Semangat. Salam buat anaknya yang 12 itu. Rakur semua. Kita sudah dimakan. Kembali kering kan. Bagi jenengan yang senang dengan pepatah motivator lah ya. Iya. Ya, Jangan dimakan mentah-mentah sebenarnya. ya poinnya jangan dimakan mentah-mentah biar gak kayak Pak Kusam. Karena dilihat kondisi si pepatah Ya. sama kondisi jenengan. Karena setiap kehidupan dan takdir seseorang itu berbeda-beda. Kita tidak mungkin bisa sama persis dengan kehidupan orang lain. Iya. Ya, jadi yang sebenarnya paling tepat adalah kau yang paling tahu untuk hidupmu sendiri. Mengukur kita. Iya, kau yang paling tahu untuk hidupmu sendiri. Makanya perjuangkanlah semampu dan semaksimal jenengan. Bahkan dagangan sama pun rezekinya berbeda. Oh iya, Mas. Yuk lanjut. Ya, Ke Gentawangi. Ya, tunggu dulu mas. Sokun piye? Iya, Bre. Pertanyaannya sekarang, di sini kita cari kemana? Cari kemana? Ya mau dia seputar ini mau aku gendabang sih. Gimana sih? Cara gimana? Tinggal mana? Gentasari mas. Hah? Gentasari. Oh, Gentasari ya. Gentasari. Gentawangi itu Purwojati ya, Dik? Ya. Sahwa ya. Dari sokun. Iya, Sokun bela gila. Berarti sebelum disita. Mau Gentasari emang kuliah sebelum sembuh. Pertanyaannya satu. Kita mau menghabiskan waktu tanpa progres apapun, atau kita ke Gentasari, nanti kita mendapatkan petunjuk.
Nah, Gentasari itu di mana daerahnya terlebih Nah. dahulu nih. Hmm. Terus sebelum kita ke sana juga kita kan ya harus menyisir sini dulu, Mas. Sampai waktu kita ke Gentasari malah tambah jauh dari Sogon. Ya wis semlakune bae. Nah, ya mungkin untuk malam ini kita Ah, kesini berarti dulu. iki Mas. Mencari Sokun dan mencari Antasari. Nah, Ya, terus yang menjadi pertanyaannya ini tadi kan sayembaranya dengan berita bahwasanya kangen dengan ayahnya ataupun sudah mencari. Iya, Nah, informasi yang berbeda nih, Mas, dari yang pertama kita nemui siapa? Yang Weroto. salah Mas. Di mana-mana yang namanya usaha, ceritanya itu dibagus-baguskan. Bisa nggak? Masa iya jualan sampo, iklannya ini bisa membuat ubanin rambutmu kan enggak? Awas loh, tempelnya penghuk. Gitu. Nah, kan nggak mungkin. Nih, iklan sampo kelihatan rambutnya. Iya, iklan softtek nggak kelihatan apa-apa. Kan kelihatan giginya ya. Ini kerugian gue. Iklan. Nah, itu kan yang namanya mengiklankan, apalagi ini sayembara ya, dibikin semenarik dan sebaik mungkin. Tapi kita